Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Oke, seperti biasa. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang spoiler Isekai Smartphone. Video ini mengambil referensi dari WN Arc 20 chapter 158. Dan kalau di LN-nya ada di volume ke-7. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung aja ke inti videonya. Let's go. Setelah beberapa saat meyakinkan Lento, entah bagaimana atau dan lainnya itu berhasil mendapatkan persetujuan dari Lento untuk menemui kepala desa. Lento mengantarkan Toya, Paulo, dan Tsubaki menuju ke tempat tinggal kepala desa Queen. Dan singkat cerita, di sini Toya sudah berdiskusi dengan kepala desa, tapi kepala desa itu tidak percaya dengan semua perkataan Toya, maupun tentang identitas Toya atau tentang pasukan Euron yang mau menyerang desa ini. Akhirnya agar kepala desa itu percaya dengan perkataan Toya, Toya pun membawa kepala desa terbang menuju ke tempat pasukan Euron saat ini berada. Sampai di tempat itu dari atas langit, kepala desa pun akhirnya percaya dengan perkataan Toya. Di bawah dia melihat ada sekitar 5.000 pasukan Euron yang sedang menuju ke arah desa mereka. Dia langsung gemetar ketakutan melihat itu. Melihat kepala desa yang seperti itu, Toya pun membawanya pulang ke desa menggunakan gate dan memintanya untuk meyakinkan orang-orang desa lainnya. Sedangkan Toya sendiri karena sudah terlanjur terbang, Toya pun memutuskan untuk mengintai ke sekeliling daerah sekitar. Dan saat Toya itu memperluas jangkauan pengamatannya, Toya menyadari bahwa pasukan utama Euron itu berada di sisi yang berlawanan dari pasukan yang ingin menyerang desa Queen. Selain itu Toya juga dapat melihat unit penyuplaian atau pembawa persediaan mereka yang cukup banyak yang berada di belakang pasukan utama mereka. Kemudian untuk di sisi Hanok, Toya itu tidak melihat pasukan lainnya selain pasukan utama mereka yang saat ini sedang bertarung dengan pasukan utama Euron. Toya pun memperluas jangkauan pengintaiannya lebih luas lagi ketimbang yang tadi untuk memastikan apakah terdapat pasukan Hanok yang lainnya. Dan setelah Toya memperluas jangkauan pengintaiannya lebih jauh lagi, ternyata mereka itu masih memiliki pasukan lainnya selain pasukan utama itu, yang kemungkinan itu adalah pasukan bantuan Hanok. Tapi itu sangatlah jauh di belakang mereka. Dan dengan kecepatan mereka bergerak, Toya itu memprediksi kalau mereka itu akan tiba ke tempat pasukan utama mereka itu esok lusa. Sekarang Toya berpikir apa yang harus Toya lakukan. Karena sekarang posisi Toya ini masih belum mendapatkan izin untuk membantu Hanok. Jadi kan gak enak aja gitu kalau Toya itu tiba-tiba membantu Hanok tanpa penjelasan sedikit pun. Bisa-bisa nantinya jadi salah paham gitu. Kemudian Toya pun mendapatkan ide. Karena Regulus berteman baik dengan Hanok, Toya pun berencana untuk meminta bantuan kepada Kaisar Regulus agar dia itu mau memperkenalkan Toya ke Raja Hanok, menjelaskan ke Raja Hanok kalau Toya itu mau membantu mereka, dan membujuk Raja Hanok agar dia itu mau mengikuti rencana Toya, biar semuanya itu berjalan lancar. Dengan idenya itu, Toya pun langsung membuka gate-nya ke tempat Kaisar Regulus berada. Dan singkat cerita, setelah berhasil membawa Kaisar Regulus ke tempat Raja Hanok dan beberapa diskusi dengan Raja Hanok, Raja Hanok pun menerima saran dari Toya. Raja Hanok memberikan Toya sebuah surat yang sudah dia tanda tangani. Surat itu berisikan pemberitahuan bahwa mulai sekarang 1 kilometer wilayah milik Hanok yang berada di perbatasan akan menjadi milik Toya. Tentunya ini tuh cuma untuk sementara. Alasan Toya meminta itu karena dengan begini Euron itu mau gak mau harus melawan Toya terlebih dahulu agar dia itu bisa melanjutin perang lawan Hanok. Jadi kayak Toya itu mau menghentikan pergerakan musuh agar mereka itu tidak bisa melanjutkan peperangan. Setelah mendapatkan surat wilayah itu, Toya pun membawa pulang Kaisar Regulus. Lalu Toya pun balik lagi ke desa Queen untuk menjelaskan rencananya ini dan memberikan tugas selanjutnya ke Paulo dan Tsubaki. Sampai di desa, Toya pun sedikit memberikan penjelasan kepada mereka berdua itu. Lalu Toya pun memberikan mereka berdua tugas. Pertama untuk Tsubaki, Toya memberikan tugas untuk kembali ke Brunhild dan menyampaikan perihal kasus ini ke Kosaka dan yang lain-lain. Sedangkan Paulo, dia itu diberikan tugas Toya untuk menjaga desa ini selama Toya itu menghentikan Euron nanti. Setelah selesai memberikan mereka tugas dan mengantarkan Tsubaki pulang menggunakan gate, Toya pun langsung tancap gas menuju ke ibu kota Euron, Shanghai, menggunakan fly untuk memulai rencananya. Sampainya di Shanghai, Toya itu dapat melihat pemandangan jalanan seperti yang ada di negara Asia gitu, dan sebuah istana kerajaan yang sangat besar dan sangat mencolok karena istana itu dikelilingi oleh emas. Di atas atap genteng berwarna merah di istana itu ada emasnya. Di temboknya dibuat dengan emas yang dicat putih. Dan di atas pilar istana dipasang sebuah patung berbentuk binatang yang juga full terbuat dari emas. Walaupun begitu, Toya itu tidak begitu peduli dengan semua itu.
Toya menghidupkan HP-nya dan menyuruh HP-nya untuk menunjukkan para pasukan Euron. Dan tak lama kemudian muncullah banyak titik-titik merah yang ada di HP-nya itu. Kemudian Toya mengunci semua titik-titik merah itu menggunakan sihir multiple-nya, lalu mengaktifkan gate di bawah orang-orang yang sudah ditargetkan itu menuju ke Shanghai ini. Jadi sebelum memulai rencananya tadi, Toya itu mau memulangkan para pasukan Euron yang sudah ada di wilayah Hanok secara paksa. Maka dari itu Toya itu saat ini pergi ke Shanghai. Karena ya kalian tahu sendirilah, Toya itu harus tahu seperti apa Shanghai agar Toya itu bisa menggunakan gate-nya. Begitu combo Toya itu diaktifkan, semua pasukan Euron yang dikunci itu pun langsung menghilang di map di HP Toya. Dan tiba-tiba muncul satu persatu di istana mereka yang berada tepat di bawah Toya saat ini. Combo ini maksudnya kayak di animenya itu loh, yang di pas dia nyelamatin kakaknya Yai itu. Bisa dibilang mirip, tapi bedanya dia itu nggak pakai Shining Javelin tapi gate. Gitulah modelnya. Oke, lanjut. Karena kemunculannya yang tiba-tiba dari para pasukan itu, seisi istana pun langsung panik. Setelah semua pasukan Euron itu sudah pulang, Toya pun secara diam-diam menuju ke perbatasan Hanok dan Euron. Nah, mulai dari sinilah rencana Toya sesungguhnya baru dimulai. 10 hari kemudian, Euron tidak menyerah begitu saja. Walaupun mereka nggak tahu kenapa mereka bisa tiba-tiba kembali ke ibu kota mereka, mereka itu tetap kekeh ingin menjajah Hanok. Dan mereka pun balik lagi ke perbatasan dengan membutuhkan waktu 10 hari atau pas pada hari ini. Setelah berjalan selama 10 hari, mereka pun akhirnya sampai lagi di perbatasan Hanok Euron. Tapi sampainya di perbatasan, para pasukan Euron ini dibuat kaget dan kebingungan. Karena di perbatasan itu sekarang terdapat sebuah tembok besar yang menjulang tinggi yang memisahkan Euron dan Hanok. Terlebih lagi di atas tembok itu tidak mengibarkan bendera Hanok, melainkan bendera Brunhild. Dari bawah tembok, jenderal pasukan Euron sambil menunggangi kudanya dengan suara yang sangat keras. Dia meminta penjelasan dari Toya yang saat ini berdiri di atas tembok. Dia pun memberitahukan ke mereka semua menggunakan layar proyeksi yang sangat besar. Kalau mulai detik ini, tanah atau wilayah itu sudah milik Brunhild. Sambil Toya itu menunjukkan ke mereka semua surat tanah yang ditandatangani Raja Hanok tadi. Ngomong-ngomong tentang tembok tadi, tentunya itu dibuat oleh Toya menggunakan kekuatan workshop Babylon. Toya berhasil membuat tembok itu dari ujung ke ujung. Dan tembok yang Toya buat ini, Toya mengambil referensinya dari tembok Cina. Bisa dibilang mirip, tapi cuman temboknya Toya ini lebih besar ketimbang tembok Cina. Walaupun sudah ditunjukkan bukti oleh Toya, para pasukan Euron ini masih kekeh tidak terima dia. Mereka pun mencoba untuk menghancurkan dan mencoba untuk memanjat tembok Cina Toya. Tapi begitu mereka mau memanjat atau menyentuh tembok itu, temboknya Toya, mereka itu tiba-tiba terhisap ke dalam tanah dan tiba-tiba itu menghilang seketika. Itu semua disebabkan karena Toya itu telah memasakkan sihir ke temboknya agar jika ada yang menyentuh temboknya itu, maka orang itu akan terhisap ke dalam gate yang sudah Toya pasang di bawah mereka menuju ke Shanghai atau istana mereka sendiri. Jadi begitu mereka menyentuh temboknya Toya ini, mereka akan langsung pulang. Dan ini itu tidak hanya aktif sama manusia saja, tapi sihir pun juga bisa memicu sihir temboknya Toya ini aktif. Jadi jika ada sihir yang juga menyentuh tembok Cinanya Toya ini, maka sihir itu akan terserap ke gate-nya Toya dan akan terkirim ke istana mereka. Maka dari itu setelah diberitahu Toya, para pasukan penyihir Euron pun mereka itu langsung mati kutu. Mereka tidak berani menembakkan sihir mereka ke temboknya Toya, karena takut mungkin malah ngancurin istana mereka. Tapi para pasukan Euron ini masih ngeyel, mereka nggak nyerah gitu. Mereka pun beralih menembaki Toya dengan menggunakan busur panah dari bawah. Tapi sayangnya Toya itu juga sudah menambahkan sihir yang mana jika ada yang menembakkan panah dari bawah ke atas, panah-panah itu pun akan langsung terhempas dengan sihir angin yang ada di seluruh temboknya. Jadi jika mereka menembak, maka tembakan mereka itu akan terblokir oleh sihir angin yang ada di temboknya Toya. Sedangkan kalau Toya menembaki mereka, maka tembakan Toya itu tidak akan terblokir, karena cuma serangan dari bawah ke atas saja yang terblokir. Kemudian setelah membiarkan mereka puas menyerang temboknya, Toya pun mengancam mereka. Jika mereka tetap melanjutkan serangan mereka, maka Order Ksatria Brunhild lah yang akan menjadi lawan mereka. Toya menjentikan jarinya dan tiba-tiba keluarlah 10 unit kavalier dari atas langit dan 3 unit Knight Baron, dengan satu diantaranya sudah dimodif dan diberikan warna putih yang bernama Shining Count. 2 Knight Baron biasa dinaiki oleh para wakil komandan Order Ksatria
Norun dan Nicola. Shining Crown dinaiki oleh Komandan Order Ksatria Rain, dan Kavalier dinaiki oleh anggota pasukan Order Ksatria lainnya. Jenderal Euron pun langsung dibuat ketakutan melihat 13 robot raksasa di hadapannya. Lalu karena saking ketakutannya, dia pun menyuruh para pasukannya untuk mundur. Mereka lari terbirit-birit dengan sekuat tenaga mereka ke segala arah meninggalkan wilayah perbatasan. Kemudian di saat Toya melihat para pasukan Euron itu lari terbirit-birit, Norun pun tiba-tiba membuka kokpitnya dan bertanya ke Toya. Karena jalur darat sudah berhasil mereka hentikan, bagaimana dengan jalur laut? Toya pun menyuruh Norun untuk tidak khawatir, karena Toya juga sudah menaruh 10 monster summoner kraken besar di lautan Hanok, dan memberikan mereka perintah untuk menyerang kapal perang saja. Jadi maupun jalan darat atau laut, pergerakan Euron itu sudah dimatiin oleh Toya. Sedangkan untuk jalur udara itu nggak mungkin. Jadi ya pergerakan mereka itu sudah dikendalikan oleh Toya. Untuk sementara Toya sudah memasang umpan untuk mereka, yaitu dengan memperlihatkan flame gear tadi. Jadi jika yang menyerang Toya waktu itu emang beneran Euron, maka mereka itu tidak mungkin akan melepaskan kesempatan ini begitu saja. Mereka seharusnya pasti akan membuat beberapa pergerakan gitu untuk maling kek atau apalah gitu. Karena umpannya sudah dipasang dan sudah dipastikan akan dimakan, sekarang Toya itu hanya perlu memberikan sebuah sentuhan terakhir. Oke, sekian dulu untuk chapter kali ini. Kita akan lanjutkan chapter selanjutnya di video selanjutnya. Maaf jika ada salah kata atau informasi. Makasih bagi yang sudah nonton. See you next video and ありがとうべこだね。